Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru. Saya Titik Suryani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Bojongkoneng 3 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas 1.2.A6 demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Dari nilai-nilai tersebut, saya berusaha memberikan gambaran guru penggerak seperti apakah saya di masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya menempatkan diri sebagai fasilitator bagi murid-murid. Saya akan memberikan pelajaran yang berpusat pada murid dan menjadikan mereka sebagai sekutu belajar. Pada proses pembelajaran, saya akan berusaha menuntun murid mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati bersama. Dalam bentuk tindakan, saya akan mengapresiasi, menghargai, dan bersikap terbuka. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, memberikan kemerdekaan kepada anak murid membangun pengetahuannya melalui pembelajaran yang kontekstual. Saya berusaha menuntun mereka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kedua, saya memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berekspresi agar tumbuh rasa percaya diri. Yang ketiga, saya memberikan apresiasi dan juga dukungan terhadap bakat dan minat anak didik saya. Keempat, saya berusaha merancang pembelajaran yang melibatkan anak didik dalam suasana yang menyenangkan, interaktif, dan menarik. Pembelajaran yang saya lakukan selalu berusaha berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha menginovasi proses pembelajaran di kelas sesuai dengan tuntutan zaman. Inovasi-inovasi yang berusaha saya lakukan tentunya bertujuan untuk meningkatkan minat belajar murid, memperbaiki mutu pembelajaran, dan mendorong murid terlibat sepenuhnya pada proses pembelajaran. Inovasi yang saya lakukan tentunya dengan terlebih dahulu menggali kekuatan-kekuatan sumber daya alam yang ada di sekolah saya. Sebagai guru yang inovatif, saya berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas mengajar. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan yaitu dengan memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah seperti mengeksplorasi keragaman hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai sumber referensi observasi dan penelitian sederhana. Kemudian, mengembangkan konsep pembelajaran kontekstual, contohnya seperti pada proses pelapukan batu-batuan yang kemudian dituangkan dalam media komik. Selanjutnya yang ketiga, berusaha merancang permainan edukasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya agar murid tidak merasa bosan dan tertantang mempelajari nilai-nilai sejarah Indonesia dengan gembira. Selanjutnya, saya juga berusaha membuat media pembelajaran ular tangga yang menggabungkan semua mata pelajaran dalam permainannya. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi kuat, saya berusaha melakukan perubahan secara mandiri. Saya berupaya belajar dari siapapun dan mengadopsi praktik-praktik baik yang dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran. Pada proses pengembangan diri, saya berusaha belajar tanpa diperintah oleh atasan. Secara sadar dan mandiri, saya berusaha belajar dari workshop, pelatihan, ataupun berdiskusi dengan guru lain yang saya anggap memiliki kompetensi lebih daripada saya. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, secara sadar saya berusaha mandiri merefleksi diri saya dengan meminta feedback dari anak murid setelah pembelajaran berakhir. Bentuk kemandirian berefleksi tentunya memberi manfaat kepada saya tentang proses pembelajaran yang dirasakan anak murid saya. Melalui feedback ini, saya akan berusaha memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua,
Saya berinisiatif mandiri belajar melalui kegiatan kelompok kerja guru, komunitas belajar, workshop, maupun pelatihan, baik secara online maupun offline tanpa perlu diminta oleh atasan. Ketiga, saya berusaha mandiri belajar tampil di depan publik untuk melatih keterampilan berbicara, keterampilan memaparkan, berkomunikasi, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Selanjutnya yang keempat, saya mendorong diri saya sendiri melatih keterampilan menulis, kemudian berusaha mengirimkan pada media cetak. Inisiatif ini saya lakukan tanpa paksaan dari manapun. Upaya berlatih menulis ini untuk menumbuhkan jiwa pantang menyerah. Saya juga berusaha melakukan nilai guru penggerak yang ketiga, yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru, salah satu kompetensi yang cukup penting adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini dapat menunjang tugas guru membangun hubungan sosial yang positif, baik kepada atasan, rekan kerja, murid, orang tua, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas. Salah satu usaha yang dapat diimplementasikan yaitu berusaha membangun kolaborasi yang baik. Saya berusaha merangkul dan menjalin komunikasi yang baik terhadap atasan, murid, rekan sejawat, orang tua, komite sekolah, praktisi pendidikan, dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, berusaha menjalin komunikasi yang baik kepada atasan dengan cara mengkomunikasikan melalui bahasa yang santun ketika berdiskusi, mengeluarkan gagasan, ide, saran, ataupun bertukar pikiran. Kemudian yang kedua, berusaha berkolaborasi dengan anak didik melalui komunikasi yang baik dengan cara memberi apresiasi dan juga berusaha memberikan penguatan yang membuat anak didik merasa nyaman. Selanjutnya yang ketiga, berusaha membantu tugas rekan sejawat, berikhtiar memberi bantuan baik sebagai mentor ataupun sebagai teman berdiskusi untuk berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan komite sekolah, orang tua, ataupun praktisi pendidikan untuk mendorong program sekolah berjalan baik. Selanjutnya yang kelima, saya juga berusaha berkolaborasi dalam berbagai kegiatan seperti classroom research, kemudian juga berusaha berkolaborasi dalam kegiatan webinar, dan ketujuh, saya juga berusaha berkolaborasi memberikan materi-materi yang dapat bermanfaat bagi guru lain, baik secara online maupun secara offline. Selanjutnya yang kelima, nilai guru penggerak reflektif. Sebagai guru penggerak, proses reflektif merupakan cara seorang guru jujur terhadap dirinya sendiri. Proses reflektif membawa nilai-nilai positif bagi guru untuk merenungkan apakah sejauh ini sudah dapat menjadi among yang menuntun. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Selain itu, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan saya. Proses reflektif juga sebagai umpan balik untuk saya menemukan hal-hal positif yang dapat dikembangkan dalam pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai-nilai reflektif ini yang pertama adalah secara sadar, saya berusaha meminta anak didik memberikan umpan balik yang berisi ungkapan perasaan mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Umpan balik yang diberikan tentunya menjadi sumber informasi untuk saya, hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran, dan hal-hal positif apa saja yang dapat saya pertahankan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya juga berusaha meminta rekan kerja untuk memberikan penilaian dan kemudian mendiskusikan tentang proses pembelajaran di kelas. Dari diskusi bersama, saya mendapatkan saran untuk perbaikan proses pembelajaran. Dari diskusi bersama ini, kami juga dapat berbagi praktik baik. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual berkenaan nilai dan peran guru penggerak. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Semoga berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat semuanya.